cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi. Tetapi sebelum Tiang sampaikan tentang budaya positif, mengapa saya sangat berminat untuk menyampaikan materi ini ke teman-teman gugus, bahwa materi ini bukan sekedar kepentingan saya pelajari dan memahami, ternyata banyak sekali kekeliruan kita dalam mengajar. Seperti apa kekeliruan tersebut? Nah, kalau kita artikan kira-kira dari Bapak Ibu, budaya positif itu seperti apa? Apa pengertian dari budaya positif? Dari biasa-biasa budaya positif adalah sesuatu yang jelas itu sifatnya baik, bermanfaat, terus apa lagi yang bisa dicontoh juga boleh kan? Bisa digunakan. Iya, bisa digunakan. Ya. Kemudian seperti apa budaya positif seterusnya untuk selanjutnya di materi ini. Pertanyaan pemantik ini maksudnya pertanyaan baru yang akan kita sebagai dasar acuan kita ke materi seterusnya. Menurut Bapak Ibu ada 3 pertanyaan di sini. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kedua, memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Ada yang tidak setuju atau masih ragu-ragu? Coba Pak Kusnadi, setuju? Bapak kesini Pak, biar teman-teman bisa bagus. Ini harus kita share ini ya, harus kita share seperti apa pelajaran yang berat. Kalau menurut saya di poin 1 ini menghukum dapat mendisiplinkan anak. Kalau bagi saya mungkin lain, ibu bapak mungkin lain. Sepengetahuan saya tambah punya dihukum anak itu menjadi beban pikiran. Kalau saya secara siklus saya amati, tetapi kan lain-lain ada cara kita. Kalau bagi saya tidak setuju kalau anak dihukum sehingga disiplin, tidak setuju saya. Mungkin ada cara yang lain atau pendekatan perspektif atau yang lain-lain mungkin. Kalau hukuman saya tidak setuju. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk Pak Kusnadi luar biasa ya. Beliau bilang bahwa dia tidak setuju dengan hukuman dengan dapat mendisiplinkan anak. Nanti ya, seperti apa, apakah benar yang 3 ini atau enggak? Oh ternyata selama ini saya keliru, astagfirullah. Mungkin nanti seperti itu kita pikirannya. Ada tanggapan lain misalnya nomor 2, nomor 3 dari teman-teman? Nomor 2, pemberian hukuman atau dengan cara menyapu di halaman atau dengan cara apa ini membaca dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Pak Han? Setuju? Setuju. Nomor 1 itu kan hukuman itu kan tidak fokus pada satu hukuman terkait gimana. Hukuman itu kan bisa gunakan untuk yang positif. Hukuman tidak terpaku pada maksudnya kekerasan kan. Iya. Hukuman itu umum kan ini. Ya sifatnya umum, ada yang misalnya mendidik dengan cara mendidik kan menyapu halaman. Ya itu menurut dia ya.
Nanti terus yang ketiga pemberian penghargaan, misalnya dapat peringkat 1, juara 1 ada hadiahnya, juara 2, juara 3 ini mungkin maksudnya yang ini. Berterlibat dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tapi di materi ini sungguh berbanding terbalik. Itu makanya harus saya sampaikan ke teman gugus bahwa apa yang kita lakukan selama ini banyak kekeliruan. Nah, seperti itu. Ada sedikit doang dan materi ini nanti biar kita bisa terapkan di sekolah masing-masing atau berpisah ke gugus lain, ke teman yang lain. Terusnya, topik yang akan kita bahas di sini adalah disiplin positif dan nilai-nilai universal. Nah, ini yang tadi yang hubungannya tadi ya. Ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Apa itu restitusi? Nanti kita bahas. Terus keyakinan kelas. Kebanyakan sekarang kita buat peraturan kelas, kan? Ada peraturan kelas atau peraturan sekolah. Ternyata kata peraturan itu menurut modul ini bukan tidak boleh digunakan, cuman penggunanya itu dialihfungsikan atau diganti lah dengan sistem ini, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Nanti kita juga bahas mengapa tidak peraturan kelas atau peraturan sekolah begitu. Terus kebutuhan dasar manusia, restitusi, 5 posisi kontrol. Nah ini 5 posisi kontrol ini kita, peran kita di sekolah. Ada 5 posisi, ada sebagai penghukum. Apakah setiap hari kita sebagai guru kadang-kadang deman kalau hukuman karena dia kan nyapu sudah langsung ke misalnya itu. Berarti tipe kita itu guru penghukum, senang menghukum siswa. Terus ada sebagai itu pembuat rasa bersalah. Ini dari mana? Kebiasaan baru batu apa majabura, sehingga anak-anak itu merasa tertekan untuk menjawab. Itu pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Nah, sebagai teman kita fungsikan diri kita sebagai teman ke anak itu. Misalnya gola buluannya, misal ini ya. Anak baru gola baru, misalnya seperti itu. Dengan bahasa seolah kita itu teman dia, biar dia tidak tegang. Itu posisi kita itu sebagai teman. Terus posisi pemantau. Kalau pemantau itu misalnya terlambat nih si A, misalnya jam biru nih, jam 8 kurang 15. Udah lewat beberapa jam berapa kita masuk misalnya jam 7.30 Pak misalnya, atau Bu pilih jam terlambat 15 menit. Mengapa terlambat? Itu kan dia mengukur, artinya kita posisi kita itu sebagai pemantau mengukur, membuat alat ukur istilahnya ya, alat ukur istilahnya dengan cara menanyakan waktu atau dengan menggunakan data checklist gitu ya. Terus yang terakhir adalah posisi manajer. Nah inilah yang posisi guru yang sesungguhnya. Mulai terkambuh adalah posisi manajerial. Seperti apa posisi manajer? Nanti kita juga akan mengetahui. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Segitiga restitusi dia contohnya ada kasus, nanti saya akan arah contoh ini studi kasus tentang segitiga restitusi. Misalnya arah kesalahan di suatu kelas karena menumpuk batu rendah berdarah atau bagaimana, mau berpikir tindakan kita sebagai guru biar si anak itu dia selesaikan sendiri. Dia yang yang menyelesaikan sendiri, berbicara Nadisa oleh perbuatannya itu dia tanggung jawab, merasa bersalah, dan teman yang lain juga akan terpengaruh dengan sikapnya luar biasa. Itu namanya restitusi. Terbangun dari dalam diri, intrinsik yang memotivasi diri dari dalam. Terus disiplin positif dan nilai-nilai universal. Nah ini sekarang ada kita buat semacam permainan ya, bukan permainan apa istilahnya ini. Bisa Pak Kusnadi atau siapa satu lagi. Kita buat semacam game juga boleh, permainan boleh. Mohon 2 orang ke depan, Pak Kusnadi sama 1 orang, satu lagi. Kopi. Itu ya kopi. Baca Kopi ya. Ibu. Ini saya umpamakan yang ini, kertas ini di dalamnya ada undian berharga. Ya, ada undian berharga, bisa berharganya bisa ada emas 24 karat, bisa apa mobil. Dan ini saya serahkan ke salah satu teman. Misalnya siapa? Ini genggam
genggam erat itu. Dan ibu bagaimana usahanya dia biar ini bisa terbuka, bisa mau dia apa istilahnya ya, membuka rahasia ini, memeriksa dia coba saya mau dengan cara bahasa yang sopan santun, dipaksakan atau apa. Bagaimana usahanya biar ini bisa terbuka tangannya? Terserah dia mau mengajar. Ayo. Bapak gagah. Bapak. Sesuai. Kenapa ada hitam tangannya? Berapa jarinya? Tidak bisa dibuka jarinya. Mana telunjuk? Mana kerikil? Jari mana? Jari manis? Terima kasih. Boleh duduk. Luar biasa ya, itu strategi trik sehingga ini ya. Sebenarnya ini ya. Ini itu namanya stimulus responnya tadi Pak Kusnadi. Kemudian teori kontrol itu seperti ini ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Misalnya itu kadang kita mengajar di kelas itu ada sepatu sama guru yang ada kita ya. Ada memang itu bisa kemati itu harus menjaga itu, harus pintar. Kadang mesti tidak mau tahu lah apa istilahnya oleh. Kadang kita itu otoriti ya kadang-kadang. Harus sama pintar, harus sama disiplin misalnya seperti itu. Tapi ternyata kita berusaha yang benarnya itu adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Mereka punya pandangan yang berbeda si anak itu ya. Tidak harus kita apa kemauan kita harus kita paksakan ke anak. Itu maksudnya yang tadi itu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Pada makanan kemudian misalnya ya ada lawan dia lawan kadang kan. Nah, ternyata si anak itu memiliki tujuan tertentu. Mengapa dia sampai begitu begitunya ya? Kita sebagai guru kadang tidak memahami kebutuhan anak. Orang lain bisa mengontrol saya ya. Bukan orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri yang tadi itu. Ini bisa terkontrol oleh orang lain tadi itu contoh. Kalau orang yang bagus yang benar tadi hanya ada sendiri yang bisa mengontrol diri. Artinya tidak mudah artinya waktu dia membuka itu tadi ini nurak sebenarnya itu ya. Itu punya prinsip sendiri sehingga mungkin atau bawah tidak anu. Ya. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke makna disiplin. Kalau disiplin saya kira Bapak Ibu sudah paham adalah sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan atau perilaku orang yang melakukan disiplin ini adalah merasa diri kita tidak nyaman. Karena kita sebagai guru itu waktu tahu merasa tak beban. Saya juga pribadi begitu ya. Yang waktu ini sebenarnya segera kita perbaiki diri atau segera kita berada ke sekolah. Itu ada tekanan artinya ini maksudnya nomor 2 ya, ketidaknyamanan diri. Kalau orang tidak terbiasa, tapi kalau sudah terbiasa malah sebaliknya merasa nyaman. Kenapa? Karena sudah memang prinsip hidupnya disiplin. Iya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang tadi problem belajar Pancasila pada diri siswa ini yang ditanam di IKN sekarang ya Bapak Ibu. Sudah juga dari kemarin ya, bagaimana bertakwa, mandiri, bernama kritis, berpendidikan global, gotong royong, kreatif. Sebenarnya ini ya poin-poin ini setiap materi mata pelajaran kita diharapkan ada di antara mungkin kita ambil 2 saja di RPP misalnya ya. Kita masukkan mandiri, bernama kritis 1 RPP hari ini. Terus besok kita kembangkan gotong royong kreatif. Ini maksudnya tepat sama dengan tadi yang P5 tadi ya. Waktu kita mengambil tema berapa misalnya tema hidup berkelanjutan. Kalau ada nanti materi tentang P5 itu ya. Benar? Tentang materi tentang P5 ya. Mungkin sudah disampaikan. Oke. Sama dengan P5 tadi ya. Mana tema yang kita ambil? Paling tidak ini masuk juga ini di antara yang tema hidup berkelanjutan misalnya ya. Apa yang kita ingin tonjolkan di sana tentang gotong royong atau tentang bernada kritis. Artinya yang 5 poin ini tidak bisa terlepas dari setiap kita melakukan kegiatan atau pembelajaran
wajib merasa lima ya, itu maksudnya yang P5 ini ya, beriman, bertakwa, mandiri, bernala kritis, ya manusia, ya setiap orang, anak-anak kita, ya peserta didik kita. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu, ada 5 di sini, yaitu bertahan hidup, dia butuh cinta dan kasih sayang. Terus yang kedua, diterima dan dihargai, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Singkepi ribut pendekatan dalam kelas, bikin subur misalnya ya. Sehingga kita bisa, artinya itu ingin bebas bergerak, bebas berekspresi. Bawa saja ke ini kedua dia duduk senang. Coba ya. Sekarang kita belajar di luar ya, dengan nalur belah dua bukunya, kan sudah bosan di dalam ruangan. Artinya dia butuh bebas, kesenangan. Tuh ya. Nah ini restitusi itu apa? Karena restitusi yaitu proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi tentang masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Artinya bagaimana mereka membangun hubungan kerjasama menyelesaikan masalah dia dan batu reseta bersama roda besi oneto ya. Bagaimana dia mampu menyelesaikan diri sendiri ya. Dia semangat suruh si bapak ibu deh, tapi dia sadar, kalau saya lakukan bisa seperti itu. Itulah restitusi ini dari dalam ya, seperti itu. Kadang kita guru juga sulit ya membangun bagaimana cara si siswa ini artinya restitusi diri, masih sulit kita sendiri guru ya. Kadang kita emosi saja untuk menyelesaikan apa? Nah ini posisi kontrol restitusi itu. Pertama, posisi kontrol penghukum. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke sini. Silakan Bapak Ibu yang mana yang 5 posisinya yang sering dilakukan di sekolah. Contoh posisi kontrol penghukum. Nah, ini menggunakan hukuman fisik atau verbal. Sering deh Bapak Ibu ini menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Misalnya fisik, mengentok, mengedemak. Verbal dengan kata-kata payo, kepayo ke susuk. Nah, misalnya seperti itu. Sehingga anak itu merasa minder, lalu kunjungan batu atau misalnya dan ini ya, sering juga kita, saya juga sering seperti itu. Kadang ceplos, nah itu harus usaha. Ya, spontan itu tanpa direncanakan. Ya, guru seperti ini, ya. Apa akibatnya? Ini hasilnya Bapak Ibu kalau kita sebagai guru penghukum. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif kedatangan waktu itu mendendam guru itu menusuk. Pasti ada itu waktu itu ketus awal lautnya salah ya. Misalnya pulang dari ya sekolah mau core-core mau pindah motor, ada juga mau kempe semotor kan banyak kan. Lalu gojak lalu misalnya, pokok amor dia tamu ruangan. Bisa kan sering ada juga. Kadang siswa itu senang melihat guru yang masuk itu terima sampai dulu masih tertandur baik. Deman itu kan kita datang pakai deman alo tengah guru itu di tapi anak berdoa masih tertandur. Seperti itu. Banyak juga hal seperti itu. Kemudian pembuat rasa bersalah marone ya. Biasanya bersuara lebih lembut, nada suara mengelas halus. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, misalnya seperti itu. Ini membuat rasa bersalah. Apa hasilnya? Murid akan merasa bersalah. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membagikan orang lain. Apa akibatnya? Mereka akan tertekan, kemudian tiba-tiba bisa amarahnya, pelongnya ya. Sudah makanan tahu dia tetap dalam makan dia suku dalam makan dalam makan gedar ya bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain makan gedar menghasil makan ini ya hasilnya. Terus posisi kontrol teman pacul kan sering kita juga nanti mana suruh tutup kita ya ayo batulah demi bapak nak pokoknya batur tua sehingga apa dampaknya kalau kita memposisikan kontrol sebagai teman. Ini hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Senang kan? Ini termasuk dampak yang positif. Lagu negatif bila suatu saat
kok tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu ini teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Oleh untuk membantu untuk bapak ibu, lalu nangis dia sana bantu, akhirnya dia kecewa, ya, seperti itu. Murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Misalnya guru saya doang, ya bapak tur kenadon. Sementara guru lain kojang tahu, saya kojang di depan saya doang teman ini teman ini ya, pengaruhnya. Teman tuh tadi ya, hasilnya kalau teman ini murid memahami konsekuensi harus dilakukan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, misalnya ini ya, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan menjadi marah. Ini di jam-jam istirahat. Sering juga kita ini. Dan terakhir sebagai manajer. Nah ya kalau lalu pendidikan ini posisi kita sebagai seorang manajer. Contohnya, apakah kamu yakininya? Jika kamu yakininya, apakah kamu sedia memperbaikinya? Nah, seperti itu ya. Kita mengajak siswa itu terbangun emosi sendiri, namun manajer saja. Si siswa itu mampu menyelesaikan sendiri. Apa itu masalah? Itu posisi kontrol guru ya. Hasilnya, nah kita masuk ke keyakinan kelas. Oh ini ya tadi posisi manajer. Sebaiknya menggunakan ini suara yang tulus sudah ya. Terus guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Seperti tadi, intrinsik, motivasi intrinsik. Sekarang masuk ke keyakinan kelas. Bapak Ibu di guru penggerak ini kita diminta ya bahwa apa istilahnya keyakinan kelas mengubah apa istilah paradigma kita selama ini. Bahwa kita kan biasanya membuat peraturan, kan berkata peraturan kelas, peraturan sekolah. Ternyata kata peraturan itu memiliki konsekuensi. Misalnya datang ke sekolah 15 menit sebelum masuk, itu termasuk peraturan. Terus yang mana dimaksud dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas, ini contohnya Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Contoh kasus, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Menurut Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Nah, berarti itu di dalam diri kita itu sudah ada keyakinan. Itu maksudnya ada keyakinan. Oh, berarti kalau pakai helm kita akan selamat. Itu keyakinan, sudah masuk keyakinan. Nah, itu maksudnya. Ini ya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Misalnya ya, ada saat berkenaan pelatihan itu dengan baik, itu sudah keyakinan, bukan peraturan tapi sebuah keyakinan. Itu maksudnya. Nah, sekarang nanti Bapak Ibu kalau ingin membuat peraturan, itu ubah kata peraturan menjadi keyakinan kelas. Ini ya bersifat abstrak. Ini pernyataan keyakinan kelas senantiasa dua dalam bentuk positif di lingkungan tersebut, dan usahakan siswa juga terlibat ya membuat keyakinan ini. Jangan sudah anak melihat hendak barang-barang jadi siswa tanggung anak. Akhirnya saya ingin menghargai teman saya Bu, boleh menghargai teman, menghormati. Nah ini cakupannya kalau peraturan yang kecil di warna ungu ini. Keyakinan kelas warna hijau, lingkungan positif dan budaya positif yang warnanya warna merah. Kalau melanggar keyakinan ada sanksi. Nah kalau keyakinan itu karena keyakinan tidak ada artinya. Kan yang keyakinan adalah membangun kesadaran dari dalam diri, itu keyakinan. Artinya tidak ada sanksi apa-apa untuk keyakinan. Itu usaha sadar bersama, itu namanya keyakinan. Usaha sadar bersama. Usaha sadar bersama. Hukuman itu lasin. Ya, sadar sendiri. Nah sekarang Bapak Ibu yang mana merupakan keyakinan kelas? Kiri apa kanan ini? Silakan. Silakan dibaca. Yang sebelah ini apa yang sebelah sana yang keyakinan kelas? Kiri apa kanan? Yang bilang kiri? Siapa yang kiri yang warna biru ini? Pak Rudi, apa alasannya ini adalah keyakinan kelas? Datang tepat waktu, menjaga kebersihan sekolah, aktif dalam pelajaran, tertib. Aktif dalam pelajaran.
Yang sebelah kanan ada pilihan sebelah kanan keyakinan kelas. Kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid semangat belajar. Kami murid peduli dengan teman-teman. Oh, keyakinan kelas desa itu. Mana keyakinan kelas? Kami guru dan murid Kanan, sama saya. Ya, kanan ini keyakinan kelas. Ini ya. Coba dilihat perbandingannya. Kalau ini datang tepat waktu. Kalau tidak datang tepat waktu pasti ada hukumannya itu sanksi kan begitu. Kalau tidak tertib pasti ada sanksinya. Kalau yang sebelah itu sudah usaha sadar bersama sebelah. Itu bedanya. Artinya terbangun nanti kan aku selama ini kan kita sudah buat kesepakatan kelas misalnya kita harus saling sayang kan begitu. Hingga nanti kalau ibu bapak balik ke sekolah bisa buat keyakinan kelas itu mau barang-barang bina kayak siswa aku tadi merasa diri bahwa siswa itu terpanggil. Oh iya begitu. Ya keyakinan kelas harus bareng-bareng kayak siswa, jangan sendiri biar ada ya kesepakatan. Ini contoh peraturan, ini contoh keyakinan. Misalnya peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini peraturan. Dilarang mengganggu orang lain, peraturan. Dilarang menggunakan narkoba dan sebagainya. Kalau keyakinan kelas ada tanggung jawab, ini ya kesehatan dan sebagainya. Nah ini ibu bapak, nah inilah poin tadi pertanyaan pemantik yang tadi. Saya dihukum oleh penghargaan. Inilah yang saya bilang bahwa yang banyak kita kelirunya di poin ini. Setelah aku baca model ini, ternyata selama ini saya salah. Kenapa? Karena saya sendiri yang memberikan hadiah di seluruh kelas itu saya. Makanya itu ada salah satu guru di sini. Kenapa? Nah sekarang tahu salahnya. Saya sendiri kasih penghargaan. Oh iya saya sadar. Mengapa dihukum itu oleh penghargaan? Ini apa pengaruhnya? Apa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang? Penghargaan itu beda itu campaign. Silakan bapak ibu baca bareng-bareng. Ternyata dengan memberikan penghargaan kepada siswa, pengaruh jangka panjangnya dan jangka pendek ini ibu. Ya, efektif memang untuk jangka pendeknya. Kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan. Bergantung di penghargaan itu ya. Dia tidak bergantung pada sesuatu yang sesungguhnya. Penghargaan itu menilai buku saya itu misalnya dapat hadiah buku itu. Ya. Dan ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapat penghargaan, kita pun menjadi tidak menyadari kita akan banyak kita lakukan penghargaan. Sini siapa? Penghargaan, kelupaan bahwa kita akan banyak di Algokan itu sudah tertanam si penghargaan, kemenangan itu. Kemudian penghargaan tidak efektif, kembali efektif. Ini Bapak Ibu, coba baca bareng-bareng. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa hanya jika Anda melakukan hal ini, itu penghargaan. Ya, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Misalnya imam juara setek itu, atau juara dua, imam juara hari itu, pasti dia akan kecewa, berkecil hati, bahkan akan ada yang menangis, betul di rumahnya ada menangis tuh. Ini tunjukin buku balik. Bapak itu nih adil loh, imam juara, padahal itu nyontek simulangan, misalnya ini ya. Pikirannya sudah itu ya, sudah tidak benar. Kan pengaruh penghargaan ya, hadiah bukan penghargaan. Tiga, jika kita memberikan seorang suatu penghargaan, maka kita harus benar-benar memberikan penghargaan itu. Misalnya nanti SD 1 kamu setiap bagian rapot harus naruh hadiah, maka akan seterusnya baik anak itu. Suatu saat ada si A tidak mendapatkan hadiah tersebut, dia akan sangat kecewa dan bahkan akan mengabaikan pelajarannya. Wah, tidak belajar mari, masih percuma, uang juara, seperti itu sehingga tertanam di dirinya, tidak percaya diri, sudah rusak. Nah ya, penghargaan ini tadi ya, ini ada ranking tadi ya. Penghargaan itu menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, nah sistem ranking ini ya,
Mereka yang dapat ranking kedua akan merasa paling dihukum karena mereka dapat ranking 1. Terus memberi penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Ya Bapak Ibu, setelah yang sampaikan materi ini mau dilanjutkan penghargaan juga, ya terserah Bapak Ibu, tetapi konsekuensinya ke anak seperti ini. Kepakainya hanya penghargaan hadiah, ternyata salah gawen itu. Makanya di kurikulum 2013 tidak boleh ada ranking 1, ranking 2, ranking 3. Ini alasannya. Ini alasannya ya. Tidak mendapatkan, Anda merasa dihukum. Anda memang hadiah itu Anda akan merasa dihukum. Ya, kecewa berat gitu. Bahkan orang tua juga akan kecewa, pasti kecewa kan? Buat yang Facebook kan sebar dua mau nanya dia emang suara, kawan pertama kecewa, banyak kecewanya. Ya. Dia jalan terbaik di mungkin tengah dilema kita posisi itu. Begini salah data panjang. Tadi kalau kita memberikan ini kan ada poin tadi karena kebebasan manusia oleh itu kan perlu oleh kebebasan. Ya. Dan dia perlihatkan dilema dalam diriku kemudian. Sesungguhnya ini yang terakhir, betul sekali. Motivasi dari Bagi dalam saya, diri. kalau ibu-ibu itu terserah. Kalau bagi saya ada dilema itu. Enggak berikut. Di tengah-tengah jalan itu. Yang benar itu sesungguhnya adalah motivasi dia bergerak dari dalam diri. Yang ini yang sesungguhnya. Kita sekarang bagi guru masih abai. Saya itu pribadi memotivasi dalam diri dia sangat betul masih sulit kita kembangkan ke siswa itu. Ya, kadang kita sangat terobsesi oleh anak yang pintar itu teman lalu. Kalau dia itu enggak satu. Padahal selain di nama kecil, mana pilih kasih. Anak guru itu sosoknya misalnya begitu, sering juga begitu ya. Itu makanya ya, ini motivasi dari dalam. Ya tugas Bapak Ibu adalah membangun motivasi dari dalam diri siswa. Ada yang percaya diri paling soleh ternyata. Ini ya. Ini contoh hukuman tindakan guru itu hukuman konsekuensi. Terus ini kita segitiga ini kan terakhir materinya Bapak Ibu. Nah ini contoh misalnya misalnya ada kasus di sekolah, bagaimana kita menyelesaikannya? Ini caranya. Pertama, jangan langsung mulai pesara anak bedagor itu. Jangan langsung disalahkan. Bedagor patutnya agak demam misalnya. Jangan dihabiskannya, dihukum dulu. Ditanya dulu ya, divalidasi dulu kebutuhannya ungkembi, maunya anak misalnya. Ungkembi batur maunya jaga mengenang itu. Kita bawa anak itu mengakui kesalahan sampai salah. Apa si B ada dan dia mengakui satu itu, jangan kita yang menuduh kamu salah karena enggak. Coba kita cerita mana? Cerita. Coba sih. Kita tuh sebagai hakim yang betul-betul adil saat ini ya, saat ada kasus tersebut. Kemudian menstabilkan identitas ya. Nah, baru menyelesaikan dengan bersama dengan guru dan ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini anak uang bersiap, one memperbiar cari mana menyelesaikan masalah itu coba. Bisa itu. Akhirnya si anak itu bercerita, sama ibu bisa cara. Bagaimana caranya biar tidak lagi? Seperti itu gurunya membawa dia terus. Nanti akan kembali sadar. Waktu coba di kelas. Sesungguhnya. Nah, batu itu saya kapung. Lalu kita gurunya jangan sampai berat sebelah. Tim anak-anak bukan di siap masih jalan. Sama-sama itu segitiga diskusi. Ya ini menstabilkan identitas kali di sekolah ini terakhir budaya positif di sekolah kami di SD 1 Kagung ada kegiatan sekolah yang mendukung budaya positif, misalnya berdoa bersama di halaman sekolah setiap pagi dari kelas 1 sampai 6 ya. Kita semuanya seperti itu berbaris dari kelas 1 sampai kelas 6. Bila perlu nanti suatu saat kita akan dengan cara duduk masih ngangkat cara dia membaca semuanya doa itu doa ayat pendek itu ya. Terus kedua menertibkan siswa setelah itu berdoa bareng bariskan
kita bariskan ke masing-masing kelas. Cek kebersihan, cek kerapian sebelum masuk. Cek kebersihan, cek jerikan bermikroan, terus masukkan bajunya atau bagaimana. Adik merasa diperhatikan. Nah, itu maksudnya. Ketiga, menerapkan kegiatan Jumat sedekah. Alhamdulillah sudah berlangsung 2 minggu. Jumat sedekah ini maksudnya adalah menanamkan kesadaran siswa pentingnya berbagi. Untuk apa sedekah itu? Nanti bisa untuk teman-teman yang kembali ke teman-teman yang misalnya anak yatim atau berdua amal lalu santaredan, sini berpakaian masih tidak santaredan, nah itu kita bisa ambil dari Jumat sedekah ini. Atau bisa terjadi musibah di masyarakat atau apa, kalau terjadi musibah, bisa nanti kita lewat ini sedekahnya ini kita ambil. Kita undang polisian untuk memberikan sedekah sekitar. Ada umat karena bersedekah, bersedekah memang ada. 2.000 setiap hari ya, 1.500. Ada man kayak kan? Yaudah kenajaran paksakan diri untuk bersedekah juga. Tak pengen amasin nangis bersedekah tangan. Lamun arah uang lebih mana? Iya bersedekah. Angka iya tuh. Dikasih penguatan dulu, restitusinya seperti apa kita? Restitusi tadi. Ya, dan yang keempat menghargai keyakinan masing-masing kelas dengan kita masuk ke ruang kelas lain kecuali ada perlu penting. Kayak nomor 4 ya. Kemarin kita baru sepakatan kan ada kasus. Kasus di sini misalnya kelas lain masuk, enggak batur itu udah ketemu mau agak sekek misalnya. Tamu kelas nah itu gara-gara itu kita umumkan dari kelas 1 sampai ke 6 tidak boleh masuk ke ruangan. Iya. Nah misalnya sering jadi tilangan, mumpala batu, lempe, kepengan 2.000 jagur semua. Itu biasanya terjadi waktu keluar main, dia masuk ke ruangan itu ruangan kelas tadi. Sehingga kita ini nomor 4 ini ya tidak boleh. Itu keyakinan kelas masing-masing. Menghargai kelas masing-masing. Itu ya. Itu keyakinan kelas. Nah ini ada contoh untuk kasus contoh saya mencoba ini segitiga restitusi itu. Penerapan segitiga restitusi di lingkungan sekolah. Coba ini skenario pina-pina. Enggak ini contoh kasus, ini ada contoh kasus. Ini sedang berdoa. Kebanyakan kita temukan sedang berdoa ini 2 siswa ini ada ngobrol ya selain serius yang ini ngobrol dia ngobrol. Sering kita mengalami seperti ini. Sangat sering. Bagaimana kalau Bapak Ibu tindakannya kalau menemukan siswa seperti ini? Ya? Muncul sudah. Ya. Ini contoh skenario Pina ya, ini tugas guru penggerak Pina. Bagaimana langkah saya menyelesaikan orang yang 2 ini dengan ini ya, mau tempo ya ampun, kedua mau tempo ya ampun kami mana anak mau sebalik pun dengan saya. Ya, kita menstabilkan ini validitas tadi. Ya ini. Ya. Pak istilah kemudian dia minta maaf kepada teman-temannya tidak akan melakukan hal tersebut lagi. Sehingga teman-teman itu senang, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jika ada materi ini yang bisa dibawa pulang, silakan dikerjakan di sekolah masing-masing, terutama penghargaan metode. Baik, tetap membuat keyakinan kelas. Silakan membuat keyakinan kelas masing-masing di sekolah. Silakan bandingkan perbedaan dengan peraturan dan keyakinan. Pasti. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Ya. Diubah menjadi keyakinan kelas. Ada hukuman, ada konsekuensinya. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak.